Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. فنوينا التعلم والتعليم ونفع الانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه. Alhamdulillah, setelah kurang lebih 2 bulan kita tawakuf dengan kitab Nuzhatin Nazar Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Sebelumnya kita, atau pada pertemuan terakhir, kita telah membahas mengenai Al-Mu'allaq, kemudian Al-Mursal, dan kita sudahi dengan yang namanya Al-Mu'dal. Jadi 4 jenis atau 4 anwa' dari hadis yang ada saqat pada sanadnya, dan saqat tersebut adalah zahir. Dan beliau telah memulai itu dengan ibarah beliau al-qismul awal. Al-qismul awal. Sekarang kita masuk pada al-qismul tsani, yaitu yang mana saqatnya khafi. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Qala wal qismu tsani. Wal qismu tsani wa huwa al khafiyul mudallas bi fathil lam summiya bidzalika likauni ar-rawi lam yusammi man haddathahu wa awhama sama'ahu lil hadithi mimman lam yuhaddithu bihi. Kata beliau wal qismu tsani, dan al qismu tsani tentu sebagaimana saya sebutkan, qismu tsani adalah ma'tuf ala qawli wal qismil awal. Tamam? Ma'tuf ala qawli wal qismil awal, yaitu yang mana saqatnya adalah zahir. Oleh karena itu beliau sendiri mentafsirkan maksud dari al-qismu tsani di sini. Faqala, lantas beliau berkata, wal qismu tsani wa huwal khafi. Apa sih al-qismu tsani di sini? Beliau jelaskan al-qismu tsani yang saya maksud adalah al-khafi, karena sebelumnya saya sudah memulai dengan al-qismil awal, yaitu al-zahir, as-saqatul zahir, wa huwal khafi ay as-saqatul khafi. Apa as-saqatul khafi di sini? Namanya adalah al-mudallas. Seolah-olah beliau mengatakan, sebagaimana sayati, as-saqatul khafi di sini ada 2. Yang pertama adalah al-mudallas, dan beliau memulai dengannya di sini. Kemudian nanti beliau akan masuk kepada yang kedua, biqauli beliau, dengan ta'bir beliau, dengan ungkapan beliau, wa kadzal mursalul khafi. Jadi as-saqatul khafi pada sanad, tentunya ini dhaif, status hadisnya dhaif, bisyurur atau dengan tafsil yang ada, insyaallah ada 2, yaitu al-mudallas dan al-mursal al-khafi. Dengan begini, kalau kita mau simpulkan, as-saqat ada 6 secara tafsil, secara ijmal ada 2. Secara ijmal al-zahir wal khafi, di zahir ada 4, di khafi ada 2. Kalau secara secara ijmal 2, dan secara tafsilnya 6. 6 4 tambah 2. Qala wal qismu tsani wa huwa al-khafiyul mudallas. Al-mudallas tentunya ala wazan mufa'al, isim maf'ul daripada dallasa yudallisu. Maksudnya adalah al-hadis al-mudallas, hadis yang ditadliskan. Pelakunya adalah mudallis, yang melakukan tadlis dinamakan mudallis. Dan ini zahir, ini wadih, ini jelas bagi kita semua. Makanya kata beliau al-mudallasu bi fathil lam summiya bidzalika. Itu pembahasan lain. Jadi dari sini kita dapat pahami ibarah beliau wal qismu tsani wa huwal khafiyul mudallasu bi fathil lam. Sudah selesai. Bisa juga kalau mau tambahan faidah, saya sebutkan di sini qauluhu wa huwal khafi, dari segi ilmu tarqiman kita boleh atau bisa meletakkan di antara qaulihi wa huwal khafi dan, atau sebelum qaulihi wa huwal khafi dan setelahnya ada syartotan. Jadi qauluhu wa huwal khafi di antara 2 garis, yang mana menunjukkan ibarah ini adalah jumlah i'tiradiyah. Walaupun kadang-kadang kita namanya jumlah itu tajawuzan, terkadang bukanlah jumlah, kadang hanya kalimah yang dia bukan jumlah, bukan mufidah, sehingga kita tidak mengatakan jumlah mufidah, jumlah. Kecuali yang dimaksud dengan jumlah adalah jumlah ghairu mufidah. Tamam? Jadi huwa a'am min an takuna mufidatan. Kemudian apa qaulal mu'alliq dalam mengomentari
menta'liq ibarah beliau al-mudallasu. Kata beliau, al-mudallasu huwa al-haditsu alladhi awhama fihi ar-rawi ghayra al-haqiqah wa yanqasimu ila qismain ra'isiyain. Kata beliau, Syekh Nur rahimahullah taala di ta'liqnya atas ungkapan beliau al-mudallas menyatakan bahwasanya hadis mudallas itu beliau mentaswir dengan ta'rif, dengan had. Karena bagaimana kita mau menghukumi al-mudallas itu nanti, mau merincikan kalau kita tidak ada gambaran, tidak ada tasawur akan makna mudallas itu sendiri, kan seperti itu. Kata beliau, al-haditsul ladzi awhama fihi ar-rawi ghairu haqqih. Al-hadis al-mudallas adalah hadis yang mana rawinya melakukan iham. Iham ini mensamar-samarkan atau mensamarkan. Yang mana muqabilnya, lawannya adalah menjelaskan. Di sini lawan daripada iham, di situ tasrih. Beliau di sini rawinya tidak mentasrihkan di dalam sanadnya ketika mensauq, menguraikan, menyebut sanadnya dengan tasrih bisama' biqauli haddatsana au akhbarana au ambana au sami'tu au nahwiha. Awhama fihi rawi ghairal haqiqah, yang mana rawinya mengihamkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikat yang terjadi. Kan seperti itu. Hakikahnya rawi ini tidak mendengarkan dari syekh yang di atasnya, tapi dia sebutkan dengan lafaz atau ada tuh sirah, ada dia adalah an contohnya. Sekarang pertanyaannya, apakah dia mendengar dari syekh tersebut? Tidak. Apakah dia bertemu dengan syekh tersebut? Tidak. Atau apakah dia mendengarkan hadis ini dari syekh tersebut walaupun dia mendengar hadis yang lain? Jawabannya tidak. La wala wala. Tapi masalahnya iham itu ada. Iham itu ada. Oleh karena itu nanti itu iham ini yang membedakan antara mursal dan mursal khafi dan tadlis ini. Berdasarkan apa? Pernyataan jumhur. Berdasarkan apa yang disimpulkan dari mana jumhur tidak membedakan antara tadlis dan mursal khafi. Qala wal qismu tsani wal khafi al mudallas bi fathil lam. Kata beliau, kan beliau sudah menta'rifkan apa itu al-mudallas, yaitu hadis yang mana rawinya mengihamkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Seolah-olah kita mengira ada sama, kita mengira ada luqi, padahal tidak luqi, padahal tidak ketemu, padahal tidak mendengar. Hanya saja rawinya hanya mengiham, rawinya tidak menyatakan bahwasanya dia tidak mendengar, tidak. Jadi dengan begini rawi ini keluarlah dari yang namanya apa? Kadhib. Jadi kita tidak bisa katakan rawi ini adalah rawin kadzab. Kenapa? Karena dia tidak tasrih. Yang ada hanyalah iham dengan maqasid atau tujuan-tujuan, beberapa tujuan yang ada. Kata beliau di sini, wa yanqasimul aqismaini ra'isiyaini. Beliau al-mu'alliq masuk kepada pembagian daripada al-mudallas itu. Al-haditsul mudallas, setelah kita tahu apa itu al-haditsul mudallas, kita masuk kepada pembagian daripada al-haditsul mudallas. Perlu kita ketahui bahwasanya al-haditsul mudallas ada beberapa bagian, yang mana beberapa bagian tersebut atau kembali kepada dua pembagian inti. Maka kata beliau di sini ila qismaini ra'isiyaini, dua pembagian inti. Yang pertama adalah tadlisul isnad. Di bawah tadlisul isnad ini ada 4 jenis, atau dengan ibarah lain 4 adrub. Adrub ayin naw'. Tadlis isnad di bawahnya ada apa? Ada tadlisul isqat. Tadlisul isqat yang di bawah, yang berada di yang bagian apa yang maksim daripada tadlis isnad ini, itu yang kita bahas di sini. Yang kita bahas di sini, kemudian setelahnya kita bahas al-mursal khafi. Tamam? Adapun 3 jenis yang lain tidak dibahas di sini. Tapi perlu diketahui ketiga tersebut berada di bawah tadlisul isnad. Yang mana tadlisul isnad adalah seburuk-buruk tadlis. Karena nanti sebagaimana saya di sini di ta'liq ada tadlisus syuyukh. Tadlisus syuyukh khotornya, bahayanya di bawah, lebih ringan daripada tadlisul isnad dengan beberapa jenis atau macamnya. Kata beliau al-qismul awal tadlisul isnad. Saya ulangi tadi, tadlisul isnad di bawahnya ada apa? Beliau tidak sebutkan di sini, ada isqat. Isqat itu yang disebutkan di sini dengan misal yang ada. Kemudian ada namanya al-qata'. Qata' itu artinya dia gugurkan ittisalul adah, seperti kalam Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, guru Imam Syafi'i yang wafat 198. Dia bilang apa? Az-Zuhri. Dia bilang kepada murid,
Tiba-tiba Ali bin Khosram bertanya kepada Ibnu Uyainah, apakah kamu mendengar daripada Zuhri? Jawabannya, tidak. Setelah ditanya 2 kali atau sekali, beliau menyatakan, saya tidak mendengar dari Zuhri. Bahkan dari yang mendengar daripada Zuhri pun saya tidak dengar. Artinya apa? Antara beliau dengan Zuhri ada 2 orang. Dan beliau gugurkan, akan tetapi beliau tidak ada tasrih di situ sama atau sama. Tidak sama. Tapi yang beliau lakukan adalah apa? Tadlis. Dengan bagaimana? Dengan menggugurkan itisolnya. Itisalu adahnya. Beliau tidak menyebutkan sirah sama sekali. Tiba-tiba Zuhri seperti itu. Zuhri an fulan. Seperti itu kan? Seperti itu. Tamam? Lantas orang bertanya kan? Kamu dengar, antum dengar tidak daripada Zuhri? Akhirnya beliau mengakui. Tapi perlu dikatakan bahwasanya Sufyan bin Uyainah adalah thiqah. Jadi kalau beliau mentadlis, ini adalah tadlis siapa? Thiqah. Dan tadlis thiqah itu di makbul. Apalagi kalau dia fil martabatil ula, berada pada martabah pertama dan thaniyah yang kedua. Lantas siapa kedua orang itu yang berada di antara Sufyan bin Uyainah dan Imam Zuhri? Mereka adalah Abdul Razak daripada Ma'mar, ma'ruf. Keduanya saling bukan saling meriwayatkan. Abdul Razak memang banyak meriwayatkan pada Ma'mar. Yakni dalam artian apa? Syekh beliau. Kemudian tadlisul isqat saya sudah sebutkan ini. Kemudian ada atf. Atf itu contohnya siapa? Hushaim bin Bashir punya murid. Dia kumpulkan murid-muridnya. Kemudian beliau sebut seperti ini. An Husainin an Husainin wa Mughirah, atau haddatsan Husainun. Kemudian wa Mughirah. Kemudian an Ibrahim. Di mana syahidnya? Ini kan tadlisul atf. Dia atafkan seseorang kepada syekh yang dia tahdits daripadanya, yaitu apa? Hushaim meriwayatkan pada Husain. Kemudian dia ya'ti bi huruful atf, yaitu waw di sini. Kemudian setelah itu beliau sebutkan nama. Yang mana nama ini? Yang ma'tuf ini beliau tidak mendengarkan satu hadis pun darinya atau tidak bertemu. Tamam? Kemudian an Ibrahim. Setelah itu Hushaim bin Bashir bertanya kepada muridnya, hal dallastu lakum? Apakah saya telah melakukan tadlis? Beliau bertanya kepada para murid. Para murid menjawab tidak. Mereka tidak tahu. Karena fi zahir, secara zahir mereka tidak menganggap adanya tadlis. Padahal apa kata beliau? Saya telah melakukan tadlis, kata Hushaim. Beliau mengiqrar. Hushaim bin Bashir mengiqrar bahwasanya tidak demikian. Kalian mengira saya tidak melakukan tadlis. Padahal saya melakukan tadlis. Yaitu bagaimana? Saya tidak mendengarkan hadis ini daripada siapa? Daripada Mughirah. Tamam? Tidak mendengarkannya. Tapi perlu diketahui Hushaim melakukan hal ini kepada para muridnya itu adalah bukan, tidak lain dan tidak bukan melainkan untuk apa? Untuk imtihanan atau ikhtibaran, menguji kejelian, menguji ilmu, kefahaman atau ma'rifah daripada murid-muridnya. Tamam. Kata beliau, tadlisul isnad wa huwa an yarwiya amman laqiyahu aw 'asara ma lam yasma'hu minhu. Kata beliau, tadlisul isnad adalah seorang rawi meriwayatkan daripada yang ia bertemu. An yarwiya amman laqiyahu. Dia meriwayatkan dari seseorang yang ia temui, yang pernah ia temui. Atau dari seseorang yang sezaman dengannya. Akan tetapi dia meriwayatkan dari orang yang sezaman dengannya itu hadis yang dia tidak pernah dengar. Fulan mendengarkan dari seseorang yang dia satu zaman dengannya. Tapi hadis ini, fulan ini tidak mendengarkan dari syekh tersebut, dari muasirnya itu. Ini namanya apa? Tadlis. Tapi ada qaid lain, tidak sampai di sini. Ada yang namanya iham. Ketika dia tidak mendengar, ketika dia meriwayatkan disebut an fulan, padahal fulan yang mana syekhnya ini, yang mana dia beran'anah daripadanya itu hanyalah sekadar sekedar mu'asarah saja, sezaman. Tidak pernah tidak mendengarkan hadis ini daripadanya. Ini namanya iham. Kenapa? Karena as-sami' sebagai yang mana sami' itu perannya adalah hamil sebagai
yang mengandung atau yang hamil, yang apa namanya? Yang menyikapi suatu ucapan. Ketika saya sekarang berbicara, saya mustamil. Dalam artian saya memakai alfaz atau ibarat yang sesuai pada tempatnya. Anda sebagai pendengar, antum sebagai pendengar, hamil, memahami. Oh, mungkin maksudnya ini, mungkin maksudnya ini. Itu tugasnya siapa? Wadhifahnya sami'. Jadi pendengar di sini apa yang terjadi pada pendengar? Pendengar akan mengira rawi ini bertemu atau mendengarkan daripada syekh yang disebutkan an-anah itu kan. Muhiman annahu sami'a minhu. Bagaimana dengan sebut an fulan atau qala fulan atau anna fulanan qala? Wala yaqulu fi dzalika hadatsana, dan dia tidak mengatakan hadatsana atau akhbarana dari muasirnya itu tadi atau dari orang yang pernah ia temui itu tadi. Tamam? Wa ma asbahu dan lain sebagainya. Bal yaqulu qala fulanun aw an fulan. Dia hanya bilang qala fulan atau an fulan dan lain sebagainya. Tsumma qad yakunu bainahuma wahid. Bisa kemudian di samping itu bisa jadi antara rawi itu dengan syekhnya yang dia an-anah daripadanya itu bisa jadi satu orang, bisa jadi dua orang. Sebagaimana riwayat atau hikayah yang saya sebutkan tadi daripada Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala. Kata beliau, "Mithaluhu al-haditsul ladzi," ini misal lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Awanah Al-Waddah, namanya Al-Waddah ya. Namanya Al-Waddah, saya tulis ini Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri. Itu namanya. Dari A'mash tentunya Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran beliau hafidh, fiqh bahkan, tapi mudallis di martabah as-saniyah, fil martabah ats-tsaniyah. Dan Ibrahim dari Ibrahim At-Taimi, dari bapaknya Ibrahim At-Taimi, abihi an Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fulanun fin nar yunadi ya Hannan ya Mannan. Syahidnya di mana? Kata beliau di sini. Qala Abu Awanah. Abu Awanah berkata kepada A'mash, qultu lil A'mash, sami'ta hadha min Ibrahim, apakah kamu mendengar ini dari Ibrahim? Kata beliau. Qala la, saya tidak mendengar dari Ibrahim. Haddatsani, melainkan haddatsani bihi Hakim bin Jubair. Dalam artian apa? Berarti antara A'mash dan Ibrahim At-Taimi ada satu yang gugur, yaitu siapa? Hakim bin Jubair. Anhu, daripada siapa? Daripada Ibrahim At-Taimi. Faqad dallas al-A'mash al-hadits an Ibrahim falamma istufsira bayyana al-wasitata bainahu wa bainahu. Apa yang dilakukan A'mash? A'mash mentadlis hadis ini dari Ibrahim, dan ketika ditanya istifsar, lantas ia menjelaskan adanya wasithah, adanya perantara antara dia yaitu A'mash dan siapa? Ibrahim At-Taimi rahmatullahi lil jami'. Itu bagian pertama. Kemudian al-qismu tsani adalah tadlisus syuyukh. Apa sih tadlisus syuyukh? Tadlisus syuyukh seorang rawi menyebutkan nama gurunya dengan suatu nama yang tidak dikenal, atau mensifatinya dengan sifat yang tidak dikenal. Tamam? Atau mengkunyahkannya. Namanya Ahmad, kunyahnya Abu Abdul Qadir. Orang kenal syekhnya itu dengan namanya Ahmad bin Fulan. Tiba-tiba si rawi ini suatu ketika menyebutkan an Abdul Qadir. An Abi Abdul Qadir, sorry. Kan orang kan as-sami' sebagai hamil akan memahami, bisa jadi, Masya Allah, syekhnya banyak, ya kan? Bayangkan kalau setiap rawi melakukan hal ini, dia punya 10 syekh. Setiap syekh dia sebutkan atau dia wasafkan, dia namai dengan 5 nama, yang mana 5 ini thabitah pada syekh tersebut, dan dia lakukan hal ini pada setiap syekhnya yang 10 tadi. Jadi kalau 5 kali 10, padahal dia punya hanya 5 orang guru, 10 orang guru, tapi dia lakukan hal ini dengan 5 hal atau dengan 5 nama yang ghairu masyhur, orang tidak kenal, tapi thabitah. Orang akan mengira dia punya berapa? Kalau ini terjadi, orang akan menganggap, para ulama akan menganggap belakangan, kalau nggak tahu ya, dia punya 50 syekh, padahal dia punya hanya 10 syekh. Tamam? Al-haditsul ladzi rawahu Abu Awanah Al-Waddah 'anil A'mash 'an Ibrahim At-Taimi 'an Abi Dzar. Tamam, ini sudah tadi. Tamam, wa ini arwaya syaikhin. Apa sih tadlisus syuyukh? Saya sudah jelaskan. Kata beliau di sini, an yarwiya an syaikhin haditsan. Seorang rawi meriwayatkan suatu hadis dari seorang syekh. Hadis tersebut dia dengar dari syekh tersebut, benar. Tidak ada masalah, dia dengar. Di sini tidak ada namanya adamul liqa atau adamus sama'. Dia dengar, dia liqa dan sama' bahkan.
Tapi permasalahannya dia fayusammi syaikha. Dia namanya syekh. Atau dia tangkiyahkan, disebutkan kunyahnya. Atau yansubuhu. Yansubuhu yakni dia sebutkan nama bapaknya fulan. Dia ma'ruf Ahmad bin Muhammad. Tapi suatu ketika disebutkan Ahmad bin Abdullah. Orang enggak kenal Ahmad bin Abdullah. Orang mengira Ahmad bin Abdullah ini orang lain. Di sini ada faedah. Yansubuhu yakni babuhu nasara. Nasara yansur. Bukan yansibuhu. Tamam? Ini faedah lughawiyah. Sebagaimana fil mukhtar. Au yasifahu bima la yu'raf. Atau dia sifati dengan sifat yang mana syekh tersebut orang tidak mengenal syekh tersebut dengan sifat itu. Syekh tersebut punya suatu sifat, tiba-tiba dia sifati syekh itu dengan a'mash atau dengan sifat yang lain, atau yang sifat itu dengan baik itu isyarah kepada dzam atau madah. Orang enggak kenal. Apa tujuannya? Kai la yu'raf, agar orang enggak kenal syekh tersebut. Apa sih tujuannya kai la yu'raf? Kenapa emang? Bisa jadi karena apa? Ada 4 tujuan. Yang pertama yang paling parah adalah kalau dia lakukan itu karena syekhnya dhaif. Dia malu kalau sebutkan syekh tersebut dengan namanya yang masyhur. Atau karena syekhnya itu lebih muda darinya. Dia malu nanti orang katakan, bagaimana kamu meriwayatkan dari orang yang lebih muda darimu? Dia malu. Atau yang ketiga karena syekh tersebut terlambat wafatnya, ta'akhkharat wafatu, sehingga adanya musyarakah antara dia dengan antara juniornya meriwayatkan daripada syekh tersebut. Dia tidak ingin seperti itu, dia tidak ingin musyarakah. Tabiat kebanyakan orang, bahkan ahli ilm, sukanya apa? Yang tafarrud. Ya kan? Sukanya tafarrud. Enggak mau ada orang lain musyarakah dengan dia. Ini adalah satu penyakit yang tidak bisa, yang tidak semestinya kita contoh, kita tiru. Yang terakhir adalah tujuannya untuk ikhtibar, untuk menguji. Ya kan? Untuk menguji para murid. Dan hal ini banyak dilakukan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, ini maknanya dalam artian para ulama mendapatkan khatib banyak melakukan ini, dan husnuzan mereka kepada khatib melakukan itu melainkan hanyalah untuk menguji para ahli hadis atau pada para ruwah. Kata beliau di sini, kai la yu'raf wa tadlis bi kulli ahwali makruh madmum. Hukum tadlis itu adalah madmum bagaimanapun. Dhammahul ulama'ul muhadditsun, bahkan para ulama dan muhaddisun mencelanya. Bahkan Syu'bah mengatakan termasuk Syu'bah yang yang mencela hal tersebut. Lakinnahum la yajruh mudallis. Kenapa mereka tidak menjarahkan mudallis? Buktinya apa? Banyak hufaz, bahkan Al-Imam Malik, Imam Bukhari, kalau kita rujuk pada kitab Tabaqatul Mudallisin Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menukilkan bahwasanya Imam Bukhari dan Imam Malik ada yang menuduh beliau atau menyatakan beliau berdua minal mudallisin, walaupun fil martabatil ula benar, tapi ini tidak menafikan imamah mereka. Ya kan? Imam Bukhari Sultanul Muhadditsin, Imam Malik Imam Daril Hijrah. Tamam, lakin lam yajrul mudallis. Kenapa? Karena mereka hanya iham, bukan kadzib, tidak berdusta. Wallahu a'lam. Tamam. Kita lanjutkan. Sumya bidzalika likauni rawi lam yusammi man haddatsa wa awhama sama'u lil hadits mimman lam yuhaddithu bihi. Kenapa al-mudallas dinamakan mudallas? Jawabannya karena rawi tidak menamai gurunya, man haddatsahu. Ya kan? Wa awhama sama'ahu, lam yusammi man haddatsahu. Artinya apa? Rawi menyatakan an fulan. Padahal antara dia dengan fulan ini ada rawi. Dia gugurkan. Dia tidak sebutkan. Dalam waktu bersamaan dia dengan orang yang dia anahkan itu bertemu. Adanya mu'asarah dan adanya apa? Liqa, tapi tidak mendengar. Dan dia gugurkan seorang atau lebih. Ini yang disebut lam yusammi man haddatsahu. Kemudian apa lagi qaid yang lain? Adanya iham. Dengan bagaimana? Dengan qaulihi dengan an'anah atau annanah atau an'anah, atau dengan qala fulan. Sebab ini tadi kita sudah singgung di sini di ta'liq, dan ini yang disebut dengan tadlis al-isqat yang berada di bawah tadlis apa? Tadlisul isnad. Wa awhama sama'u lil hadits mimman lam yuhaddithu bihi. Yaitu siapa? Orang yang yang dia an'anahkan itu. Contohnya Zaid, qala Zaid an Muhammad. Zaid tidak mendengar dari Muhammad, melainkan mendengar dari Bakar.
Tapi Bakar digugurkan oleh Zaid. Oke. Tapi lafaz di Zaid di sini apa? An Muhammad. Jadi an ini adalah lafzun yuhim. Ya kan? Mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan bertemu atau kemungkinan mendengar, kemungkinan tidak. Kalau dia sebut haddatsani Muhammad, berarti dia sini kadhib. Kenapa? Karena dia tidak mendengar hadis tersebut, tidak pernah Muhammad mentahdits dia. Wadih? Tamam. Kemudian kita lanjutkan. Wastiqaquhu minad dalas bit tahrik. Ini faedah lughawiyah. Apa istiqaq dari al-mudallas? Adalah ad-dalasu, bukan ad-dalsu. Maka kata beliau bit tahrik, yakni bit tahrikil lam. Yakni ad-dalas bukan ad-dalsu. Wa huwa ikhtilafu dhalam. Apa sih yang dimaksud dengan ad-dalas? Ad-dalasu adalah ikhtilatu dhalam. Ikhtilat bercampurnya kegelapan. Artinya bukan gelap murni dan bukan terang murni. Jadi antara kegelapan dan samar-samar. Samar-samar. Sehingga membuat orang ishtibah. Tamam, adanya ishtibah di sanad ini. Dengan perlakuannya itu terjadi yang namanya ishtibah atau ikhtilat antara dhalam dengan nur. Sumya bidzalika, kenapa sih mudallas? Kan arti dalas itu kan ikhtilatu dhalam. Kemudian hadis yang demikian disebut tadlis. Apa wajhu tasmiyah ini al hadis mudallas dengan dalas? Dengan istiqaq dalas ini. Kata beliau, dinamakan demikian karena kedua-duanya sama-sama adanya khofa. Seorang mudallis ketika mentadlis adanya khofa ala sami' kan? Adanya samar. Jadi sami' akan mendapatkan kesamaran. Begitu juga siapa? Begitu juga asli adalah itu sendiri. Ya kan? Secara lughahnya. Fi dunyan mahsus, pada apa? Fi dunyal mahsus, pada hal-hal yang mahsus yang dirasakan oleh mata. Karena kan ikhtilatul dhalam itu dirasakan atau didapati hisnya adalah apa? Mata. Listiraqihima fil khafa. Jelas ya? Wa iridul mudallasu bi sighatin min sighil ada tahtamil wuqu'al luqi baina mudallis wa man asnadahu anhu. Kata beliau, dan mudallas ini terjadi dengan apa? Dengan sighah. Sighah daripada siyagh ada. Siyaghul ada kan banyak. Ada siyaghul ada yang menyatakan ittisal, yaitu apa? At-tahdits, haddatsana, akhbarana, anba'ana dan lain sebagainya dengan maratibnya yang 8 itu. Kata beliau bisighah min sighil ada. Tapi sighah ini sighah yang mana dari sekian sighah yang ada? Kata beliau tahtamilu. Sighah ini tahtamilu memungkin ada kemungkinan di situ. Adanya kemungkinan wuqu'ul luqi. Ketika Muhammad bilang an, ketika Zaid bilang an Muhammad, saya sebagai pendengar, sebagai murid akan memahami kemungkinan Zaid mendengar dari Muhammad. Padahal pada fi nafsil amri tidak demikian. Zaid tidak mendengar dari Muhammad. Maka kata beliau tahtamilu wuqu'al luqi bainal mudallis, yaitu siapa? Zaid, wa man asnada anhu, yaitu siapa? Muhammad. Karena anah ini lafzu an itu tahtamil, bukan tusarrih. Zaid enggak bilang haddatsana Muhammad. Kalau itu dia lakukan dia kadhib. Ka'an, maka beliau sebut ka'an. Atau apa lagi selain an? Qala. Zaid bilang qala Muhammad. Qala di sini tahtamil. Tidak ada tasrih bis sama' atau bi'adami sama'. Jadi kita tidak bisa mengatakan Zaid di sini adalah kadhib. Kenapa? Karena dia tidak mentasrih. Tidak mentasrih bahwasanya dia sama atau laqiya. Maka kita beliau sebut wuqu'al luqi. Kemudian qala al-hafidz wa mata waqa'a bi sighatin sharihah la tajawuza fiha kana kadiban. Oleh karena itu, kalau terjadi bi sighah sharihah, kalau Zaid bilang haddatsana Muhammad, kata beliau sini apa? Dan yang mana dalam ketika Zaid yusarrih bisama' contohnya ya. Dan di sini tidak ada tajawuz. Tajawuz artinya tasammuh, yaitu tidak ada toleran di sini. Maka kita hukumi sanad ini apa? Atau kita hukumi Zaid di sini adalah kadzib. Maksudnya bagaimana? Al-Imam Al-Hasan Al-Bisri ma'ruf pernah menyatakan sebagaimana fi kutub syuruh mustalah dalam bab ini. Sayyidina Hasan Al-Bisri berkata, haddatsana Ibnu Abbas fi mimbaril Basrah. Sayyidina Ibnu Abbas mentahdits kita di atas mimbar Basrah, di Basrah. Secara tarikh Sayyidina Hasan tidak pernah ditahdits oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Kalau secara zahir kita menghukumi di sini Sayyidina Hasan adalah kadzib.
Akan tetapi para ulama menghukumi yang dilakukan oleh Sayyidina Al-Hasan Al-Basri di sini adalah tasammuh atau tajawuz. Bahkan beliau beberapa kali melakukan hal ini. Haddatsana Abu Hurairah. Terus bagaimana tasammuhnya di sini? Maknanya adalah bahwasanya Sayyidina Hasan Al-Basri adalah dari Basrah. Ketika beliau menyatakan Ibnu Abbas mentahdits kami di mimbar ahli Basrah, artinya apa? Sayyidina Ibnu Abbas mentahdits kami yaitu apa? Ahlu Basrah, yang mana saya adalah bagian dari siapa? Bagian dari orang Basrah. Nah, di sini kita tidak hukumi Sayyidina Hasan Al-Basri dengan ka'annahu bikaunihi kadiban. Kenapa? Karena beliau menyatakan hal tersebut tajawuzan, tasammuhan. Tamam? Wa hukmu man thabata 'inda tadlis. Al-Hafiz bilang, wa hukmu man thabata 'anhu tadlis idza kana 'adlan alla yuqbala minhu illa ma sarraha fi bitahdithi 'ala al-asah. Hukum orang, ya kan? Tamam. Hukum riwayat orang yang melakukan tadlis, telah sabit darinya ini tadlis. Apa hukum riwayatnya atau hukum sanadnya? Kata beliau, kita lihat dulu. Mudallis ini adil atau tidak? Saya sudah singgung tadi, Imam Bukhari masuk. Apalagi dari Imam Daruqutni, kita enggak heran. Al-Hafidz Ibnu Hajar telah tawalli ad-difa' terhadap Imam Bukhari dari apa yang dilakukan Imam Daruqutni terhadap ta'an beliau kepada ba'd ruwah di Sahih Bukhari. Imam Malik juga kena. Ini kan tentunya adil. Sultan Muhaddithin, Imam Hafiz, kullu syai'. Maka beliau, kalau mudallisnya adil, kata beliau apa? Allah yuqbala minhu, kecuali sanad yang ada tadlis dari seorang hafiz di sini kita tidak terima. Kecuali ketika dia mentasrih bis sama' di sanad lain. Untuk hadis yang sama. Kan tidak mengapa kalau seseorang atau seorang rawi meriwayatkan hadis dengan beberapa sanad atau dengan beberapa jalur, kan tidak masalah. Maka ketika kita melakukan mumarosah yang namanya takhrid atau dirasah isnad, kita akan mendapati hal-hal tersebut. Kita mendapati seorang rawi di sanad ini mentadlis, tapi dia tasrih bis sama' di sanad lain. Inilah faedah daripada fawaid takhrid yang ada. Kata beliau, Allah yaqbala minhu, tidak kita terima kecuali apa yang sarraha fihi bitahdits. Kecuali ketika beliau, orang tersebut, rawi al-mudallis yang adil tersebut, mentasrih bitahdits ala al-asah. Qauluhu ala al-asah di sini yushir bahwasanya ada khilafiyah dalam hal ini. Kemudian diiktimad, ditarjih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya hukumnya demikian. Maka kata beliau ala al-asah, wa muqabilnya berarti tidak diterima. Ya, mutlaqan, secara mutlak. Tamam. Bagaimana kalau yang mentadlis itu adalah dhaif? Jawabannya adalah kita tidak terima tadlisnya walaupun dia mentasrih bis sama'. Kenapa? Bukankah dia mentasrih bis sama'? Jawabannya, walaupun dia mentasrih bis sama', kita tidak terima riwayatnya bukan karena tadlis yang ada. Melainkan kita tidak terima riwayatnya karena dia dhaif fi dzatihi. Dia dhaif karena sebab lain selain tadlis. Wadih ya? Jadi bedakan antara tadlisul adl dengan tadlis dhaif. Tadlis dhaif kita tidak terima riwayatnya secara mutlak, baik dia ketika dia mentadlis atau ketika dia yusarih bis sama'. Kenapa? Karena walaupun ketika dia yusarih bis sama', dia tidak mentadlis, akan tapi kita rad riwayatnya bukan karena tadlis yang ada, melainkan karena dia fi dzatihi memang dhaif dengan sebab lain selain tadlis. Wadih? Jelas? Insyaallah. Dengan demikian kita telah selesai membahas yang namanya apa? Pembahasan at-tadlis. Tamam. Sekarang kita masuk pada al-mursalil khafi, kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan antara mursal khafi dan tadlis. Qala al-musannif, wa kadza al-mursalul khafi idza sadara min mu'asirin lam yalqa man haddatha anhu bal bainahu wa bainahu wasithah. Begitu juga al-mursalul khafi. Ini yang kedua. Kenapa beliau sebut wa kadza? Yakni sebagaimana al-mudallas saqatnya khafi, begitu juga al-mursalul khafi saqatnya khafi. Atau dengan ta'bir lain, al-mudallasu wal mursalul khafi. Itu lebih mudah, lebih simple. Itu maksudnya. Wa kadzal mursalul khafi idza sadara. Yakni apa idza sadara? Ai as-sadiru. Yani al-mursalul khafi yang berasal dari siapa? Dari mu'asir. Lam yalqa man haddathahu.
Man haddatsa anhu bainahu basitah. Seorang rawi meriwayatkan hadis dari muasirnya. Tamam? Dari muasirnya tapi enggak ketemu. Kalau tadi tadlis, Zaid meriwayatkan atau ana atau meriwayatkan dari Muhammad. Dia muasir dengan Muhammad, Zaid muasir Muhammad dan juga laqiya Muhammad. Tapi tidak mendengar hadis ini dari siapa? Dari Muhammad. Kemudian iham bis sama, namanya tadlis. Tapi mursal khafi ini versinya Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Dan ikhtiar beliau juga di sini, bukan pendapat jumhur. Kata beliau mursal khafi ini kalau Zaid ini meriwayatkan daripada Muhammad dan antara keduanya hanyalah mu'asarah, tidak pernah yang namanya pertemuan sekalipun, perjumpaan sekalipun. Bagaimana saya mengetahui itu? Banyak cara. Di antaranya apa? Dari terjemahnya. Mereka tidak pernah rihlah contohnya. Atau salah satu dari keduanya tidak pernah rihlah. Atau tidak pernah didatangi oleh daripada satu keduanya. Satu daripada keduanya, sorry. Kata beliau, wa kadzal mursalul khafi idza sadara ay alladhi yasduru aw yasadiru min mu'asirin lam yalqa man haddatha anhu. Tidak pernah bertemu, terus dia bilang an. Zaid tidak pernah ketemu dengan Muhammad, terus dia bilang an Muhammad. Padahal antara Zaid dan Muhammad ada saqit, atau satu atau dua. Bal bainahu wasitah. Saqit, wasitah, saqitah. Apa kata beliau di ta'liq? Al-mursalul khafi huwa ma rawahu ar-rawi 'amman 'asara wa lam yasma' minhu wa lam yalqahu. Hadis al-mursalul khafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dari seorang yang sezaman dengannya, akan tetapi dia tidak pernah mendengar darinya, bahkan tidak pernah bertemu. Bagaimana dia mau mendengar dari orang tersebut kalau mereka sebenarnya tidak pernah bertemu? Kecuali zaman sekarang kita tidak pernah bertemu, ya kan? Tapi antum dengar dari saya. Dengar kan, dengar suara walaupun tidak secara langsung. Artinya ada wasithah juga, yaitu apa? Media, video atau Facebook atau YouTube. Tapi kan kita berbicara mengenai waqi' mereka, tarikh. Jadi ilmu di sini ada unsur tarikhnya. Nah, ini kita untuk memahami ibarah mereka di turas ini, di turas manapun harus coba pahami tasawur, bahkan bahwasanya kita sedang berada di waqi' mereka. Nah, ini adalah salah satu sarana cara mudah untuk memahami turas. Jangan lantas dengan terburu-buru kita membawa ibarah turas kepada waqi' kita. Kecuali pada fase setelah kita memahami waqi' mereka baru kita pindahkan ke waqi' yang ada. Wa huwa ma rawahu ar-rawi 'amman 'asar wa lam yasma' minhu wa lam yalqahu. Tidak mendengar, tidak pernah bertemu dan tidak pernah mendengar hadis daripada man rawa anhu. Wa hadza ikhtiyarul Hafidz Ibnu Hajar, kata beliau. Beliau mentanbihkan bahwasanya adalah ikhtiar daripada ikhtiarat Al-Hafidz Ibnu Hajar yang ada. Mithlu, apa sih contoh al-mursalil khafi berdasarkan versinya atau berdasarkan ikhtiarnya Al-Hafidz Ibnu Hajar? Syekh Nur memberikan contoh. Riwayat Yunus bin Ubaid. Ingat ya, Yunus bin Ubaid. Dari siapa? Dari Nafi'. Sayyidina Nafi' maula Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Fa innahuma, kenapa sih ini misalnya, kata beliau? Karena atau bahwasanya riwayat Yunus bin Ubaid dari Nafi'. Riwayat mursalah. Beliau menghukumi sini. Beliau menghukumi riwayat Yunus bin Ubaid dari Nafi' maula bin Umar mursalah. Kenapa? Kata beliau, fa innaha mursalah. Karena Yunus mu'asir Nafi', benar. Kita tidak ingkari adanya mu'asarah, sezaman. Tapi sini istidraknya, lam yalqahu, akan tapi Yunus tidak bertemu siapa? Tidak bertemu dengan Ubaid. Tamam. Sebelum Al-Hafidz menyatakan apa perbedaan antara keduanya, Al-Mudallas dan Al-Mursal Khafi. Karena di sini kita sudah selesai membicarakan masing-masing dari Al-Mudallas dan Al-Mursal Khafi. Taswiran wa tamthilan, ta'rifan wa tamthilan, wa taqsiman. Ya kan? Kita sebutkan definisi, misal dan pembagian, bagi yang ada pembagiannya. Perbedaannya adalah persamaannya dulu. Bahwasanya kedua-duanya Al-Mudallas dan Al-Mursal Khafi, dua-duanya adalah riwayat mu'asir dari mu'asir. Kedua-duanya sama-sama ar-rawi dengan man rawa anhu, Zaid dan Muhammad. Dalam Mudallas dan Mursal Khafi ada mu'asarah. Jadi sepakat. Jadi Mudallas dan Mursal Khafi ya jatami'.
sama-sama adanya adanya unsur mu'asharah, adanya unsur sezaman. Yang membedakan adalah ini selanjutnya kita masuk pada perbedaan keduanya. Perbedaannya adalah setelah dua-duanya sama-sama mu'asharah, perbedaannya adalah pada mudallas tidak ada namanya mesti ada namanya liqa. Ketika tidak ada liqa, apalagi sama, itu mursal khafi saja. Jadi perbedaan antara mudallas dan mursal khafi liqa. Liqa ada di mudallas, tidak ada di mursal khafi. Jadi di sini kalau berdasarkan di sini mana yang lebih dakik, yang lebih susah, yang lebih dakik untuk didapati, untuk diketahui, untuk dideteksi adalah al-mudallas. Karena saya bisa menghukumi riwayat antum dari seorang syekh dan antum tidak pernah mendengar hadis ini dari syekh tersebut. Saya mungkin terkecoh. Kenapa? Saya tahu bahwasanya antum pernah ketemu. Lantas saya akan menghukumi kemungkinan besar memang antum mendengarkan hadis ini daripada syekh tersebut. Padahal faktanya tidak. Ini lebih susah dideteksi. Jadi al-mudallas berdasarkan versi atau ikhtiyar Ibnu Hajar lebih susah dideteksi dibandingkan al-mursalil khafi. Kenapa al-mursalil khafi? Jelas. Karena peluang kita untuk mengetahui hal tersebut lebih besar karena lebih mudah, karena kita memang sudah memastikan Zaid ini nggak pernah ketemu Muhammad, nggak pernah adanya liqa, otomatis nggak pernah dengarkan seperti itu. Wadih, wallahu alam. Kemudian qala al-Hafidz rahimahullah taala, wal farqu bainal mudallas wal mursalil khafi daqiq. Perbedaan antara mudallas dan mursal khafi daqiq. Setelah beliau menjelaskan keduanya secara ijmal, beliau menjelaskan mengenai perbedaan antara keduanya, antara al-mudallas dan al-mursalil khafi. Kata beliau daqiq, sangatlah detail, sangatlah halus. Hasala tahriruhu bima dzukira huna. Saya akan tahrirkan di sini. Apa itu? Apa tahrir Anda wahai? Apa uraian Anda? Apa rincian Anda mengenai perbedaan keduanya? Kata beliau, wa huwa anna tadlis yakhtassu biman rawa amman urifa liqa'u iyahu. Tadlis itu khusus untuk yang adanya liqa rawi dengan rawa man rawa anhu. Khusus. Jadi liqa tadlis khusus dengan liqa. Fa amma in asarahu, adapun kalau hanya mu'asarah tapi enggak diketahui, majhul, tidak diketahui apakah adanya liqa atau tidak, namanya apa? Lam yu'araf annahu laqiyahu. Kita enggak tahu apakah dia bertemu, rawi ini bertemu dengan man rawa anhu. Kata beliau apa? Fahuwal mursalul khafi. Ingat, ini adalah ikhtiyar al-Hafidz Ibnu Hajar. Muqabil, pendapat muqabil selain beliau adalah siapa? Jumhur, termasuklah situ Imam Nusalah, Imam An-Nawawi, Imam Al-Iraqi dan lain sebagainya. Wa man adkhala fi ta'rif at-tadlis al-mu'asarah walau bighairi luqi lazimahu dukhul al-mursil al-khafi fi ta'rifihi al-awla wa man iktafa miyara. Apa makna wa man adkhala fi ta'rif? Kata beliau, bagi yang hanya berkecukupan ketika mendefinisikan tadlis dengan hanya mu'asarah walaupun tidak adanya liqa. Beliau menyinggung siapa di sini? Sebagaimana Ibnu Shalah. Kan Ibnu Shalah seperti itu. Kita tanya Ibnu Shalah, Imam Shalah bilang tadlis itu riwayat rawi dari mu'asirnya, baik bertemu atau tidak, kemudian dia iham bil sama bil an'anah. Tadlis, ya. Ibnu Shalah bilang itu tadlis. Bagaimana kalau liqa? Juga tadlis. Jadi apa kata beliau? Liqa atau tidak liqa, yang jelas mu'asarah dan iham bisama tadlis. Kata siapa? Kata al-Imam Ibnu Shalah. Masya alaih Ibnu Shalah. Terus Ibnu Hajar dari mana ikhtiyar ini, pembedaan ini? Jadi di sini kita sudah tahu bahwasanya Ibnu Hajar sini mukhalif dengan Ibnu Shalah dalam hal mursal khafi dan mudallas. Apakah Ibnu Hajar yang mencetuskan perbedaan ini, atau ada orang yang telah mendahului beliau? Jawabannya ada yang telah mendahului beliau, walaupun dengan dalam artian apa? Saya ingin menyatakan bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar sabaqahu, seolah-olah mengikuti pendapat siapa? Abul Hasan Al-Qattan. Tamam? Pendapat siapa? Abul Hasan Ibnu Al-Qattan di kitab beliau Bayanul Wahmi wal Iham. Kitab Bayanul Waham wal Iham. Tamam? Kenapa? Karena di situ di bayannya Abul Hasan Ibnu Al-Qattan beliau membedakan antara al-mursal khafi dan
dan mudallas. Dan ketika kita tanya juga Ibnu Hajar bilang kenapa sih? Padahal kan dua-duanya mu'asharah, kita tanyakan ke Ibnu Hajar. Ya, saya ingin mentamyiz. Saya nggak suka kalau mudallas itu dengan mursal khafi disamakan. Saya mau tamyiz. Ada tamyiz antara mudallas dan mursal khafi. Jadi saya lebih milih itu. Jadi kita udah jelas, sudah tahu apa maksud Ibnu Hajar. Kenapa kok bedain? Kenapa kok tafrik? Ya, jawabannya saya pengen tamyiz. Saya nggak mau masukin mursal khafi ke mudallas atau mudallas mursal khafi. Saya mau taraduf dalam hal ini. Tapi dari sini kalau kita tarik jauh ke depan dari segi hukum atau atharnya pada hadis, sebenarnya hukumnya sama aja kan, sama-sama apa? Khafi. Jadi di sini mungkin saya berharap bisa kita katakan ada namanya khilaf lafzi. Atau lebih tepat bukan khilaf lafzi melainkan apa? La musyahata fil istilah. Toh apa hukumnya sama? Nama beza. Tapi hukum sama tak? Sama. Sama-sama khafi dan sama-sama perlukan yang namanya tasrih. Oke? Dan sama-sama bukan kadzab. Banyak wajah tasmiyahnya sama. Persamaannya banyak. Tapi tetap ini menjadi permasalahan yang syaik ya. Yang syaik artinya memang khilafnya di sini qawi. Jadi mungkin sekarang kita akan banyakkan di muasir kita ini, zaman sekarang ini tetap enggak pergi ke satu dari dua pendapat. Tidak sepakat di satu pendapat saja. Ibnu Hajar punya pendapat, beliau juga punya atba' sampai sekarang. Begitu juga penolong yang menguatkan sponsor atau pendukung pendapat jumhur di belakang Ibnu Shalah juga banyak. Az-Zahir juga al-Mu'alliq di sini ngikut siapa? Imam Ibnu Shalah. Sebagaimana di ta'liq beliau nomor 4 di sini nanti. Itu yang saya pahami di sini. Tamam? Wa man adkhala fi ta'rif tadlis, siapa yang berkecukupan hanya yang menyamakan atau berkecukupan pada tadlis ini sekadar mu'asharah, baik bertemu atau tidak bertemu sebagaimana Ibnu Shalah. Kata beliau, bi ghairi luqi, wala bi ghairi luqi, lazimahu, otomatis atau mestilah masuk dengan demikian, otomatis mursal khafi masuk pada hal tersebut, pada mudallas. Artinya apa? Antara mudallas dan al-mursal khafi sama fi ta'rifihi taraduf. Tapi kata Ibnu Hajar, beliau menta'rif tetap mentarjih bahwasanya yang mu'tamad was-shawab adalah at-tafriqah bainahuma. Jadi yang benar adalah pendapat saya, kata beliau. Enggak masalah, beliau kan muta'ahil. Yang menjadi permasalahan hal-hal yang seperti ini terjadi dari ghairi muta'ahil. Dan ini yang menjadi fitnah kita sekarang. Muta'ahil belum isti'ab, belum punya alat, sudah mencoba untuk mengiktimad, mentarjih atau menyatakan waswab indi kada, seperti itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar min minin fil hadis. Tamam? Wa yadullu ala, beliau sekarang ingin mentadlil. Apa dalil Anda wahai Al-Hafidz Ibnu Hajar? Kata beliau, saya punya dalil. Apa dalilnya? Dalilnya adalah bahwasanya i'tibarul luqi. Dalil bahwasanya i'tibarul luqi fi tadlisi dunal mu'asharati wahdaha la budda minhu. Apa dalil yang menyatakan bahwasanya i'tibar, kita menganggap adanya luqi dalam tadlis dunal mu'asharah wahdaha. Artinya kita tidak bilang tadlis itu hanya mu'asharah saja. Kan beliau sebut tadi tadlis itu terjadi ketika adanya mu'asharah, adanya liqa, tapi tidak adanya sama' dan adanya iham. Jadi mu'asharah dan liqa, ini qaid beliau di dalam tadlis. Apa sih dalilnya bahwasanya liqa ini mesti ada tadlis? Mesti ada di dalam definisi tadlis. Apa dalilnya? Kata beliau, itbaqu ahli ilmi. Para ahli ilmi itbaq, yakni sepakat bil hadithi ala anna riwayata, bahwasanya riwayatnya siapa? Riwayatnya Mukhadramin ma'ruf. Siapa itu Mukhadramin? Pembahasannya saya tapi kita di sini ta'jilul faidah karena kita perlu mendefinisikan apa itu al-Mukhadramin. Kata beliau, al-Mukhadramin adalah mereka-mereka yang adraku, mendapatkan hidup di zaman jahiliyah, di zaman Rasulullah SAW, artinya sezaman dengan Rasulullah SAW, dan mereka masuk Islam dan mereka menganut Islam, memeluk agama Islam, akan tapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, sehingga mereka tidak ada namanya suhbah. Ini yang membuat mereka tidak termasuk dalam kategori suhbah atau sahabah. Akan tapi mereka hanya dinamakan mukhadram.
Ini fulan mukhadram. Qais bin Abi Hazim mukhadram. Utsman Utsman An-Nahdi. Abi Utsman An-Nahdi mukhadram. Tidak sahabat, padahal bermuasir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Kenapa? Karena tidak adanya namanya luqi. Kata beliau seperti itu. Bahwasanya mereka menganggap hadis mereka ini mukhadramin ini min qabilil irsal. Enggak ada yang bilang Abu Utsman An-Nahdi mudallis. Enggak ada yang bilang Qais bin Abi Hazim mudallis. Saya enggak ketemu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Syuf. إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. Ini bukan tadlis kata ulama. Enggak ada yang bilang mereka ini mudallis. Tamam? Walau kana mujarradul, lanjutkan, walau kana mujarradul mu'asarati yuktafa bihi fi tadlis lakana haula mudallisin. Kalaulah tadlis itu hanya sekedar mu'asarah, sebagaimana Abu Utsman An-Nahdi kan mu'asarah saja dengan Rasulullah. Qais bin Abi Hazim kan mu'asarah saja dengan Rasulullah SAW. Kalaulah mu'asarah itu saja mu'asarah saja yang mesti ada pada tadlis, otomatis kata beliau apa? Yuktafa bihi fi tadlis lah karena ulama mudallisin, otomatis Abu Utsman dan Qais mudallis, ya kan? Li'annahum mu'asarun Nabi SAW qat'an, karena mereka mu'asarah dengan Nabi sezaman Nabi SAW pasti. Kita yakin bahwasanya Abu Utsman An-Nahdi dengan memang sezaman dengan Rasulullah SAW. Kita yakin juga Qais bin Abi Hazim zaman Rasulullah SAW. Maka kata beliau qat'an, enggak ada khilaf di situ. Walakin, tapi apa? Beliau lanjutkan menguatkan dalil beliau. Walakin lam yu'araf, permasalahannya enggak ada yang menyatakan mereka bertemu Nabi atau tidak. Atau di sini beliau bilang lam yu'araf, tidak diketahui pertemuan mereka berdua ini dengan Nabi. Kan? Amla. Tamam? Seolah-olah beliau bilang kalau mereka berdua bertemu dengan Nabi, otomatis mereka para ulama akan menyatakan Abu Utsman mudallis. Begitu juga Qais. Tapi karena enggak adanya yang namanya pertemuan, sudah para ulama bilang sudah ini irsal khafi. Ya, ini siapa? Dalilnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini dalil beliau untuk menguatkan pendapat beliau, mesti kita bedakan antara mudallas dan al-mursal khafi. Mesti kita letak qaid, mesti adanya liqa dalam tadlis. Dalam mursal khafi kita enggak perlu ada namanya liqa. Cukup ada musama'. Sudah. Ada muliqa, sorry. Ada muliqa, otomatis ada musama', mursal khafi. Tapi saya mau dalam mudallis mesti ada liqa. Mesti ada liqa dan yang tidak ada sama saja. Ada musama'. Liqa ma'ada musama'. Mursal khafi, ada muliqa, ada musama'. Ini dalil beliau. Tamam? Enggak ada yang bilang mereka mudallisin, padahal hanya mu'asarah saja, enggak ketemu. Kemudian beliau kuatkan lagi, bahkan saya punya beberapa ulama mensyaratkan pada tadlis mesti ada namanya liqa. Apalagi ini Syafi'iyah, otomatis saya akan ikut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Padahal kita sebagai Syafi'iyah tidak mulzamin juga sih mengikut Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam masalah ini. Apalagi masalah ini bukan masalah fiqhiyah. Jadi kata beliau sini bahwa mimman qala bi ishtiratil liqa fi tadlis siapa? Imam Syafi'i. Imam khalas, imam mazhab. Kalau kamu memang Syafi'i mazhab silahkan. Kalau memang Syafi'i sejati ikut Imam Syafi'i. Kan fi zahir kuat dalil beliau di sini kan. Wa Abu Bakar Al-Bazzar, az-zahir sini Abu Bakar Al-Bazzar adalah sahibul musnad. Wa kalamul khatib, bahkan kalamul khatib walaupun di sini bukan tasrih, yaqtadihi, konsekuensi atau resiko atau ya konsekuensi yang dipahami dari kalamil khatib fil kifayah juga seolah-olah beliau mensyaratkan mesti ada yang namanya liqa dalam tadlis. Wa huwal mu'tamad, dan ini adalah mu'tamad, yaitu apa? Yaqtadi iqtida ishtiratul liqa. Ishtiratul liqa itu mu'tamad kata beliau. Tamam? Tapi di sini kan Imam Syekh Nur Mu'alliq bilang lil qailina innal hadits al-mudallas yashmalu riwayat al-mu'asir amman asaru an yujibu an hadzal istilal. Anda boleh, wahai bagi antum-antum yang tidak sepakat dengan Hafidz Ibnu Hajar dalam ad-dalil ini, boleh bilang seperti ini. Bi anna al-irsala fi riwayati haula kana bayyinan wa amrun kana wadihan bi adami sama'i min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya irsal di antara mereka itu bayyin, jelas. Bagaimana jelasnya? Bahwasanya mereka tidak mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha walladhi akhtaruhu. Kata siapa? Kata Syekh Nur. Ini pendapat saya, alladhi akhtaruhu.
wa huwa fima yabduhu madhhabul jumhur. Seolah-olah i'tirad terhadap Ibnu Hajar dalam dalilnya ini adalah berpihak kepada pendapat jumhur. Seolah-olah i'tirad ini adalah i'tirad yang sadid. Seolah-olah dari sini kalau ini kalam al-Imam Syekh Nur wa hadha alladhi huwa akhtaruhu, seolah-olah beliau apa? Tidak sepakat dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam istidlal ini. Yaitu apa? Ya wajar para ulama enggak bilang Abu Utsman atau Qais mudallisin, karena memang ketidak pertemuan antara mereka dan Rasulullah itu wadih. Sudah jelas. Kita sekarang berbicara pada para ulama yang pertemuan mereka itu enggak jelas. Mereka jelas. Kita bicara sama orang yang enggak jelas ketemunya. Beda enggak? Ada farik kan? Ada beda. Nah, jadi seolah-olah bagi yang mu'tarid silakan i'tirad Ibnu Hajar. Wah ya Imam Ibnu Hajar, permasalahannya berbeda. Berbeda ketika kita menghukumi mereka mukhadramin itu tadlis dengan orang-orang yang setelah mereka tabi'in wa man ba'dahum. Jadi seolah-olah qiyas ma'al farik seperti itu. Ya kan? Ibarah ini. Kama yadullu ala bahkan sini pihak jumhur punya dalil lain. Imam Muslim bilang di fi muqaddimah sahih bahwasanya dua rawi yang muta'asira ini diterima riwayatnya. Idza kana liqa'uhum mungkin, selagi mana liqa'nya mungkin diterima. Walam yathbut adamus sama' bainahum, tidak ada yang menafikan sama antara rawi dan waman rawa anhu. Wal farqu bainal mudallas. Lantas ketika Anda mengambil pendapat jumhur, ada enggak beda mudallas dan mursal khafi? Jawabannya ada. Apa bedanya? Ala dzalika ihamus sama' fil mudallas. Dalam mudallas ada ihamus sama' bi'an, ada iham. Tapi di mursal khafi tidak ada iham. Oke? Walaupun di situ tetap ada yang namanya iskal. Silahkan rujuk kepada kitab Mu'asirin Syekh Nuruddin di Manhajun Naqd, di apalagi di Syekh Al-Jazairi di Taujih Nazar juga membahas soal ini lebih detail, lebih tafsil. Tamam? Kemudian kata beliau di sini apa? Wa mimman qalas, itu sudah. Qala di sini, wa yu'rafu. Sekarang permasalahan lain atau fara' lain. Bagaimana saya mengetahui adamul mulaqah? Bagaimana saya bisa mengetahui bahwasanya rawi ini enggak ketemu dari man rawa anhu? Jawabannya dengan apa? Bi ikhbari an nafsi bidzalik. Dia sendiri yang ngomong sebagaimana Sufyan bin Uyainah tadi. Ya kan? Sufyan bin Uyainah haddatsaka Zuhri? Tidak. Tapi ini ada musama, bukan ada muliqa. Bahwasanya Sufyan ngaku bahwasanya Zuhri enggak mentahdits dia. Kan? Begitu juga siapa lagi di sini? Abu Awanah Al-Waddah tadi. Siapa yang ngaku? Antara A'mash dengan Ibrahim ada siapa namanya? Hakim bin Jubair. Syuf. La haddatsani bi. Di sini tapi pertanyaannya hal sami'ta bukan hal laqita. Tapi kurang lebih seperti itu. Dia mengakui, saya enggak ketemu. Makanya yang buka kitab rijal sering akan antum dapati. Fulan rawa'an fulan walam yasma' minhu. Jadi jangan heran nanti ketika antum di rosa isnad. Fulan rawa'an fulan walam yasma' minhu. Jangan kaget. Kenapa? Itu wajar. Karena riwayah la yastalzim ittisal sanad. Riwayah itu menceritakan sanad. Saya bilang an Muhammad. Padahal saya enggak ketemu Muhammad. Tapi antum boleh bilang saya Hanif rawa'an Muhammad. Boleh tak? Bisa. Tapi hal Hanif sami'an Muhammad? Enggak. Jadi riwayah syai' sama. Oke? Itu intabih. Karena di Kutubi Rijal, di Tahdzibil Kamal itu sering. Ketika menyebutkan ruwah dan syuyukh. Rawa'anhu walam yasma' minhu. Macam ta'arud je. Tak. Bukan ta'arud. Rawa'anhu dia bilang an fulan. Kan rawa'anhu. Lakin la yasma' ahyan rawa'anhu walam yalqahu. Walam. Naam. Walaysa bainahum liqa. Ibnu Abbas dengan cucunya. Cucunya ini riwayatkan pada Ibnu Mas'ud. Tapi lam yasma' minhu. Okey? Itu muhim tu ditanbih. Okey. Wa ya'rafu 'adamul laqa bi ikhbarihi 'an nafsi bidzalik. Au bi jazmi imamin muttali'. Ada imam muttali' menjazam. Ini fulan enggak ketemu. Sebagaimana siapa tadi? Yunus bin Ubaid. Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Hatim. Bahkan Imam Bukhari bilang apa? Yunus bin Ubaid lam yasma' min Nafi' maula bin Amr. Khalas, ini imam muttali' nassu 'ala dzalik. Dengan demikian saya sudah tahu. Sudah imshi fi dirasa isnad seperti itu. Sudah, ini
kita sudah selesai. Kemudian far' lain. Terakhir ya. Wala yakfi an yaqa fi ba'di turuq ziyadatu rawin bainahuma al-ihtimali an yakuna minal mazid. Bisakah saya menghukumi bahwasanya sanad ini adalah min qabili tadlis ketika saya mendapatkan satu isnad? Ini nanti ada contohnya di sini. Tamam, Khalina. Kita baca contoh aja nanti. Supaya enggak habiskan panjang waktu. Ihtimal tidak cukup atau tidak cukup kita menghukumi adanya adamul mulaqah. Jangan kita hukumi adanya inqita' secara khafi ketika antum mendapati satu sanad. Sanad ini ada tambahan rawi. Ketika antum bandingi hadis yang sama dengan sanad yang lain. Hanya ada 5 rawi. Kenapa yang di sini ada 6? Oh, berarti fulan ini tambahan ini. Fulan sebelum tambahan ini enggak dengar nih dari fulan ini. Dalilnya apa? Kenapa? Karena sanad lain di sana enggak nyebutin fulan ini. Berarti dia ini belum dengar ini. Enggak dengar. Ada di sini dia mudallis di sini. Ketahuan dia ini tadlis. Kenapa? Karena di sanad lain enggak ada si fulan ini. Ada ziyadah. Berarti ziyadah ini adalah tadlis. Boleh enggak kita hukumi seperti itu? Bahwasanya ini tadlis. Tak cukup. Tak mesti. Kenapa? Kata beliau. Rawin bainahuma lihtimal. Kenapa? Lihtimal bisa jadi tambahan ini min qabilil mazid. Ditambah oleh seorang rawi. Ada rawi yang mengira tambahan ini mesti, padahal tak mesti pun. Tanpa tambahan ini sanadnya memang muttasil. Tanpa tambahan ini memang sanadnya ada muttasil, tapi dia takut. Oh, tamam. Ini tanpa ada dia ini tak muttasil. Saya tambahlah. Padahal tanpa dia udah muttasil. Tapi dia letak juga karena dia takut, maka dia bilang situ yang menambah orang ini biasanya melakukan itu karena khotoan. Salah perkiraan. Dia kira tanpa dia sanadnya munqati', padahal muttasil. Terus datang orang lain pula hukumi, berarti ini tadlis nih kata dia. Karena ada tambahan. Karena di sana tak ada tambahan nih kata dia. Tamam? Jadi jangan di sini kita hukumi secara qati'. Tengok dulu. Ini mazid fi muttasilil asanid atau tadlis. Jadi sini perlu tafsil dan intibah. Kata beliau sini contohnya Syekh Nur sebutkan contoh. Kata beliau apa? Lihtimal an yakuna minal mazid, ay al mazid fi muttasil al asanid wa huwa. Apa itu al mazid fi muttasil al asanid? Tambahan. Mazid ini kan fi muttasil al asanid artinya tambahan pada sanad yang muttasil. Maknanya apa? Tanpa tambahan ini sanad ini dah muttasil. Oke. Diletak lagi memang tambah muttasil. Kata beliau, wa huwa an yazida rawin fil isnadil muttasil rajulan. Seorang rawi, dia tambah dalam isnad yang muttasil ditambah rawi lain. Rajulan. Dia tambah 1, 2 pun boleh. 3 pun boleh. Rajulan au aktsar. Lam yadhkurhu ghairuhu. Sedangkan kawan dia tak sebut pun. Oke. Ini namanya al-mazid fi muttasil asanid. Contohnya apa? Imam Zuhri riwayatkan daripada Umar bin Abdul Aziz daripada Rabi' bin Sabrah. Dari siapa? Dari Abi. Bahwasanya Rasulullah SAW naha 'anil mut'ah yaumal fathi. Apa syahidnya? Kata beliau di sini rahimahullah, zada rawi 'ani Zuhri Umar bin Abdul Aziz. Rawi daripada Zuhri, apa yang dia lakukan? Dia tambah Umar bin Abdul Aziz di sanad. Padahal tanpa Umar bin Abdul Aziz, sanad ini dah muttasil. Zuhri daripada Rabi' dah muttasil, tapi dia tambah. Dia tambah sengaja atau karena kekeliruan? Dia keliru. Dia kira tanpa dia nih munqati'. Aku tambah. Ini mesti nih di sini, mesti. Padahal khata' tanpa dia pun udah muttasil. Maka disebut mazid fi muttasil. Tambahan di dalam yang dah muttasil. Enta tambah. Khata'an. Terus datang orang lain mengira, berarti ini apa? Tadlis. Tak. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, la yakfi. Jangan tergesa-gesa untuk menghukumi ini tadlis. Takat ini terjadi. Tamam? Wasanad muttasil biduni. Unzur tahrirahu fi manhajin naqdi wa unzur ma'ati. Pembahasan ini pun ada sayati. Al-Mazid fi muttasil asanid ada pembahasan tersendiri halaman 95. Qala al-Hafidz wa la yuhkamu fi hadhihi surah bi hukmin kulli. Hukmin kulli artinya hukmin qati' atau hukmin jazim, oke? Kulli di sini bukan muqabil juz'i. Kenapa jangan dihukumi seperti itu? Karena bisa jadi adanya ta'arud. Karena bisa jadi adanya ihtimal. Bisa jadi yang mazid ini bisa jadi memang ihtimal muttasil atau memang inqita'. Ketika ada ihtimal, saya tak boleh hukumin langsung, ini pasti tadlis. Tapi tengok dulu. Oke, tengok dulu, confirmkan dulu. Tamam? Wal inqita'.
Waqad sannafa fil Khatib. Ini masalah lain, fara' lain. Al-Khatib al-Baghdadi punya tulisan namanya At-Tafsil li Mubahamil Marasil. Ini khusus untuk pembahasan apa? Al-Mursalil Khafi. Kitab yang kedua namanya Kitab Al-Mazid fi Muttasilil Asanid. Tamam? Ini untuk pembahasan apa? Al-Mazid fi Muttasilil Asanid, yaitu tanbih beliau pada faqrah terakhir ini. Wa intahat huna aqsamu hukmi saqit min al-usna. Dengan demikian kita telah selesai membahas mengenai al-mudallas dan al-mursalil khafi. Kita naqif fi qaulil musannif radhiyallahu anhu, thumma at-ta'nu yakunu bi 'asharati asya', yaitu pada asbab at-ta'ni fil hadis. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.